warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Keepers. Selamat datang di YouTube channel HMPB via UB. Nah, perkenalkan saya sendiri Salva Safetina Sakri. Nah, alhamdulillah ya kali ini kita masih diberi kesempatan nih untuk menjalankan Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Nah, Keepers, pada tahun ini kuliah juga diadakan secara online. Nah, untuk Keepers angkatan 2019, terutama angkatan 2020, seperti saya sendiri, nah pasti penasaran nih dengan bagaimana sih Ramadan waktu kuliah offline itu, kesibukannya apa, atau kegiatannya. Nah, tapi tenang aja, kita hari ini akan bercerita tentang Ramadan waktu kuliah offline, sekaligus nostalgia nih. Kan bagi angkatan-angkatan atas pasti rindu kan dengan suasana offline di bulan Ramadan dulu dan juga bagaimana sih Ramadan waktu kuliah online sekarang perbedaannya, terus, eee, kesibukannya kalau di online sama offline itu seperti apa. Tapi di sini bukan aku yang bercerita tentang Ramadan waktu kuliah offline, karena aku sendiri kan angkatan 2020 ya, jadi belum merasakan kuliah offline, belum merasakan kesibukan, keenakan, atau ngapain sih waktu kuliah offline itu waktu di bulan Ramadan. Jadi aku akan ditemani Kak Tasya nih dari angkatan 2018, pastinya sudah pernah merasakan, kuliah offline di saat bulan Ramadan di Malang, gitu sih. Nah, selain bercerita, kemarin di story Instagram HMPB kita juga menyediakan question box yang sudah terisikan oleh kiper-kiper semuanya tentang topik kita hari ini. Nah, nanti jawaban-jawaban itu kita, akan pilih untuk kita bacakan, gitu. Kita Nah, sapa dulu nih Kak Tasya. Halo Kak Tasya, halo Sasa, bagaimana nih Kak kabarnya? alhamdulillah baik. Sasa gimana nih? Mas alhamdulillah baik. Puasanya gimana Kak? Masih semangat nggak? Masih lah. Masih lah, Apa masih alhamdulillah. udah yang bolong? Ada yang bolong nih, Iya, biasalah cewek cewek. di Tapi awal-awal bentar kemarin. deh bentar deh Kak, kita kok kembaran ya? Itu Iya, keren, wah. Padahal kita Wati-wati. nggak janjian loh. Nggak janji iya bener, nggak janjian sama sekali, ya ampun. Ya udah deh, oke Kak Kita punya Tasya, insting, boleh Kak. iya, boleh nih cerita bagaimana sih Kak Ramadan waktu kuliah offline dulu? Nah, untuk pertama mungkin, Kak Tasya bisa bagaimana kuliahnya waktu, kayak waktu itu dikurangin, sama tugas-tugasnya itu dilonggar atau gimana? Jadi, pengalaman aku dulu waktu kuliah offline selama bulan puasa itu, waktu kuliahnya iya dikurangin, Jadi kayak biasanya kita satu mata kuliah itu mungkin 3 jam ya kalau 3 SKS itu atau 2,5 jam gitu, itu dikurangin jadi berapa itu aku lupa. Terus juga, kuliahnya yang biasanya tuh kan di jadwal ada yang 6.30. Nah, itu dimundurin nggak 6.30, nggak pagi banget masuk kuliahnya, kayak lebih siang lagi. Terus yang kuliah malam juga nggak ada kuliah malam, jadi yang kuliah malam dipercepat gitu, dimajuin jamnya. Kayak gitu sih kalau buat kuliah. Nggak ada perbedaan signifikan banget sih antara kuliah offline pas lagi puasa ataupun lagi nggak puasa. Uh, Proses pembelajaran tuh di kelas sama sih kayak biasa nggak puasa. Tuh. Tapi enak ya Kak, kalau misalkan yang di jam 6.30 tiba-tiba dimundurin gitu. Jadinya kan kita Iya. kalau habis sahur kan Mm-mm. biasanya molor gitu kan ya. Iya, suka ketiduran kan kalau habis sahur. Jadi kalau dimundurin tuh alhamdulillah nggak ada drama telat, terus ngantri di lift, Jadi kalau kuliah pagi tuh PR-nya tuh ngantri di lift, apalagi kalau dapat kelas lantai 4, lantai 5 kan nggak mungkin ya naik tangga tuh PR banget, karena pasti bakal Iya, capek. kalau naik lift pasti enak sih, lebih cepat, cuman kan antri-antrinya Mhm, itu yang bikin iya suka ngantri oh. tuh. Gitu. Nah, setelah kuliah ini nih, lalu bagaimana sih Kak kebiasaan, Kak Tasya untuk menghabiskan waktu-waktu menjelang maghrib nih? Kayak misalkan ngabuburitnya gimana? Kayak gitu. Hmm. Jadi dulu tuh kan kuliah, terus kita suka, kelar kuliah tuh ngumpul di sekret, abis itu kita pergi buka puasa bareng. Aku sih nggak pernah ya selama puasa kemarin tuh buka sendiri tuh enggak, karena selalu diajakin sama temen-temen tuh buat buka bareng. Terus serunya nih kalau di Malang,
kan kayak kemarin tuh ada nggak sih yang nge-share di grup daftar-daftar masjid yang nyediain takjil gratis? Itu beneran Sa, banyak banget di Malang tuh masjid-masjid yang nyediain takjil terus nasi kotak kayak gitu. Jadi aku sama temen aku tuh bener-bener kita keliling Sa, nyari masjid yang ada bagi-bagi takjil gratis kayak gitu. Sampai nih saya ada tuh masjid aku lupa di daerah mana. Kamu tahu dia nyediain nasi kebuli Sa. Enak banget gak sih buat buka Enak puasa? banget Iya enak parah banget. iya dan di situ tuh rame banget sih emang masjid itu kayak terus kita dikasih makannya tuh lesehan gitu loh kayak apa apa namanya itu yang di kayak di daun itu. Ya, Nah itu abis itu pas pulangnya Sa nggak cuma dapat makan nasi kebuli aja Sa tapi dibungkusin nasi kotak lagi. waduh enak banget, Iya apalagi kan jadi kalau makanya masalah anak rantau kalau tuh nggak perlu pusing gitu loh kalau puasa. nah, anak rantau kan kebutuhannya itu, apalagi di masa Ramadan itu kan kayak mencari takjil, kalau bisa sahur tuh on the road kayak gitu, cari-cari gratisan tapi berkah kayak gitu kan, kayak gitu. Pasti enak banget, jadi pingin deh. Kak, waktu Ramadan, waktu offline itu, pernah nggak sih Kak Tasya itu kayak ngerasa kesepian? Kan kita sebagai anak rantau tuh biasanya kan di masa-masa Ramadan itu harusnya berkumpul sama keluarga, terus kayak kerindu yang sangat berat kayak gitu, terus kayak bukber bareng sama keluarga, sama orang tua, kayak gitu gimana sih Kak? Pasti, walaupun pastilah kalau kita di rantau itu sama teman-teman pasti akan ngumpul kan kayak Kak Tasya tadi bilang, cuman pernah nggak sih Kak kayak merasa kayak gitu? Gimana kalau Kak Tasya? Jujur apalagi itu puasa pertama aku jauh dari orang tua sih, Sa. Jadi bener-bener awalnya tuh aku takut kayak, "Ya ampun aku jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, bisa nggak sih? Siapa entar yang bangunin aku sahur?" Itu pokoknya itu jadi ketakutan buat anak rantau deh, siapa yang bangunin sahur itu pasti takut banget kan. Terus kayak ternyata aku kan ngerantau nggak cuma aku sendiri, tapi teman-temanku yang anak rantau banyak. Jadi ya, teman-teman yang senas itu banyak, Sa. Jadi pas udah ngejalaninnya, udah ngelewatinnya, ternyata nggak berat, puasa di tanah rantau itu enak sih, Oh, cuma jadi ya kayak awalnya awalnya awal-awalnya emang pasti ngerasa kayak, takut, ya. "Duh aku pengen balik nih, duh aku pengen kangen Mhm, masakan mama nih, kangen masakan keluarga." Cuman, dengan kehangatan teman-teman di rantau juga mungkin itu bisa mhm. nge-backup kita waktu di keluarga di rumah. Apalagi kalau sahur tuh, Sa, kita sahur bareng. Oh, iya jadi, berangkat gitu Kak jam 3 gitu Iya, bangun-bangun jadi dibangunin. saling bangunin gitu. Pernah tuh kita hampir telat sahur. Jadi ya udah kita langsung ngumpul di tempat makan kayak gitu, subuh-subuh kita cari tempat makan, rame-rame. Jadi sahurnya bener-bener sahur bareng sih. Nggak cuma buka puasa yang bareng aja, tapi sahurnya juga sahur bareng. Terus tarawih bareng, Sa, di masjid itu, Oh, Masjid UB. alhamdulillah masih ingat ya bisa tarawih. Biasanya kan Iya, kalau Sa, bukber itu heeh, tuh biasanya kayak, kelewat gitu kan, udah heeh. kelamaan Tapi happy itu. alhamdulillah enggak, alhamdulillah enggak Alhamdulillah. kelewat bukbernya, iya. Jadi kayak kita janjian gitu, "Eh, tarawih yuk di Masjid UB." Ya udah entar kita ngumpul tuh. Entar balik tarawih kita keliling lagi, Sa, cari makan malam, Aduh gitu. enak banget, belum pernah Iya, nginep di masjidnya UB nih. Ya angkatan enak, Sa. 20 ya, Mhm. angkatan 20 kasihan nih. Semangat, semoga tahun ini entar semester depan udah offline ya. Setelah cerita sedikit nih tadi, aku sama Kak Tasya, aku mau kemarin kan ada beberapa pertanyaan kan Kak, dari IG story-nya HMBP. Nah, aku mau bacain, komentar-komentarnya ya Kak. Ngumpulin list masjid buat buka puasa. Wah, ini, kalau offline tadi ya yang diceritain Kak Tasya, Iya, itu bener, heeh. gimana Kak? Ngumpulin list masjid kayak, "Oh di masjid ini takjilnya ini loh," kayak gitu. Itu beneran loh, Sa. Jadi kayak kita saling, "Eh kemarin aku buka di masjid ini, takjilnya ini loh," kayak gitu. Jadi saling berbagi informasi sih sama temen-temen. Berarti, Kak Tasya mungkin udah tahu ya beberapa masjid-masjid, list masjid yang kayaknya menu makanannya ini enak nih, menu makanannya Iya, itu kayak heeh di heeh. list ini, hari ini, masjid ini, besok masjid mana, kayak gitu. Kas enak Iya kayak banget gitu, sih. sama temen, terus entar janjian kayak, "Eh kita buka di masjid ini aja yuk, dia ada bagi takjil, takjilnya ini," kayak gitu. Tapi tuh kalau di masjid-masjid sana tuh kayak ada list nggak sih Kak? Kayak misalnya,
wah kalau masjid ini kelihatan nih kalau makanannya biasanya nasi kotak Padang gitu misalkan, terus di sini tuh ada sih nggak, Kak? Enggak sih, sebenarnya random gitu sih, Sa, kayak mungkin hari ini masjid itu nyediain kue, takjil biasa, terus besok nasi, kayak gitu sih. Jadi ya sebenarnya untung-untungan kita sih, kita dapat dapat apa pas ke masjid itu. Tapi oh iya, enak sih kalau gitu. Tapi kan biasanya ada beberapa yang kayak gitu tapi, Iya. kita sih sebagai anak rantau apapun aja udah bersyukur gitu kan Ya ya, udah udah alhamdulillah alhamdulillah banget. banget Mhm. kita makan dapat gratis. Ini ada next nih, Kak, tiada hari tanpa ngabuburit dan bukber. Waduh, kayaknya kalau offline nih udah kesibukan di saat Ramadannya anak mahasiswa deh. Ya kan, Kak, kayak ngabuburit nih, kita ngapain ya daripada gabut di kos, tiduran, gitu kan kayak, eee, Iya. badan tuh juga sakit-sakit sendiri gitu. Kalau kak Tasya mungkin dulu ngabuburitnya gimana, Kak? Jadi kan misal kita kelas nih, kelas jam 3, terus itu kelar jam berapa gitu, entar kita nunggu nih di sekret, pas udah mungkin kayak sekitar 1 jam mau buka, itu kita keliling, keliling jalan-jalan, itu kadang cari takjil entar makan di kos siapa, kayak gitu kan, Sa. Kalau enggak kita ke masjid itu, keliling tuh, keliling ngabuburit itu keliling nyari masjid, Sa. Masjid Oh, rame aja, masjid yang rame aja kita mampirin, Sa, karena kita yakin kalau masjid itu rame, pasti ininya apa, menu buka puasanya enak. iya. Iya pasti sih itu. Jadi Iya, kayak, mhm, mengundang selera kalau orang-orang tuh udah mhm. dateng yang kayak gitu. Next ke kita ada ini, belum pernah ngerasain Kak bukber offline, padahal tinggal dikit lagi tuh mau menginjak bulan Ramadan, diterpa corona. Oh, angkatan Aduh 19 kasihan nih. banget. Iya, di Mhm. Makanya ya berdoalah semoga corona cepat selesai jadi bisa nikmatin puasa offline semuanya. iya sih, amin sih, semoga sih. Nah, setelah nostalgia beberapa cerita tadi tentang Ramadan di kuliah offline, nah kita kali ini akan bercerita tentang kuliah online nih. Ramadan di waktu kuliah online ya, Sa. Kalau Sasa gimana nih Ramadan selama lagi kuliah online ini? Boleh dong cerita Eee, Sasa dulu? Waduh, kalau suruh cerita di kuliah online nih, sebenarnya banyak yang dikit sih yang dapat di value-nya kan. Kayak waktu jadwal kuliah kan sekarang kayak diubah dan dikurangin, kayak kata Tasya tadi. Cuman mungkin ada beberapa perbedaan nih, Kak, kayak kalau di kuliah online itu yang harusnya jam 6.30 itu kata Tasya diundurin mungkin jam 8, kalau di, kuliah online itu tetep gitu, Kak, jadi jam 6.30. Nah, kan kalau dihitung-hitung kan kita sahur mungkin setelah selesai habis sholat kan jam 4:30, jam 5 kurang kan, Kak. Itu kan biasalah kan ngantuk parahnya itu kan, aduh bikin kayak aduh bikin, ngantuk banget kan. Nah, jadi tuh kayak yang biasanya bisa tidur dulu berapa jam, sejam gitu, jam 8 baru berangkat, ini tuh 6:30 harus bangun jam 6:30 karena biasanya tuh kayak jam jam 6 bangun, terus tidur lagi, terus jam 6.15 tidur, bangun lagi, terus sampai jam 6:30 kurang 5 menit itu baru bangun langsung buka laptop, kayak gitu sih. Kan kita ya kalau kuliah online pasti ya udahlah bodo amat nggak mandi lah ataupun apa, ya udah kan nggak kelihatan ya kan, kayak Iya, gitu sih. heeh. Terus abis itu, waktu kelas pagi itu kalau menjelang zuhur tuh siang-siang tuh, Kak. Biasanya tuh siang-siang kita kan kayak maunya tuh dibuat tidur, tapi kan ya karena kelas gitu kadang pernah sampai kan ketiduran gara-gara ya udahlah off cam lah, nggak apa lah ketiduran. Ya jadinya kayak yang biasanya, "Aduh enak banget nih, siang-siang panas banget buat tidur aja lah daripada nanti entar keroncongan atau gimana," kayak gitu sih. Nah, mungkin itu sih kalau beberapa yang dirasain dirasain secara angkatan 2020 nih, yang belum pernah menginjakkan kaki yang dibilang kampus biru gitu kan. Nah, kayak itu sih, jadi kayak yang mungkin kalau kata Tasya tadi bilang ngabuburit sama temen-temen, terus habis kelas tuh bisa cari-cari takjil, ngelis, masjid-masjid itu kan kita di sini nggak bisa kayak gitu sih. Mungkin kalau bukber pun harus bukber secara online, kayak nge-Zoom ataupun Meet kayak gitu sih. Jadi kayak, dapat pengalaman-pengalaman atau kesenangannya itu masih kalau dicari dari anak rantau sih masih kurang ya, Kak. Atau mungkin kalau dari Kak Tasya gimana nih, kayak kebiasaan Kak Tasya yang sekarang ini nih, kan sekarang secara online, Ramadan yang sekarang kuliah online itu kayak gimana, Kak?
Eee, satu sih yang aku syukurin dari corona ini, selama online ini, Ramadan tahun ini, bisa full waktunya sama keluarga, lebih dekat sama keluarga, itu sih cuma yang disyukurin ya. Perbedaannya tuh kerasa banget sih, kita nggak ada libur kan, libur nyambut puasa nggak ada, itu parah banget itu. Bener Jadi kita banget. iya kan? Jadi kita walaupun puasa pertama, hari pertama kita tetap kuliah, cuma bedanya waktunya dipersingkat juga kan, Jadi nggak ada kelas malam kan, karena malam waktunya buat tarawih, jadi, kelas malam tuh nggak ada, dipindah ke sore kan, karena waktunya juga dipersingkat. Bedanya mungkin kalau online kayak gini, aku nggak bisa ngerasain rasanya bukber bareng temen-temen, keliling cari masjid lagi tuh nggak bisa, itu sih bedanya yang kerasa. Kalau kegiatan aku selama di sini, di rumah, selama kuliah online ini paling ya sahur, terus bangun habis itu kelar sahur aku tidur karena alhamdulillah aku nggak ada kelas pagi yang jam 6:30. Ya jadi aku masih bisa tidur, terus entar bangun, kelas, ya nggak mandi, skip mandi pokoknya kalau kuliah online tuh. Terus entar kalau udah sore ya udah paling ya, kalau ada jadwal bukber sama temen ya bukber, tapi ini udah jarang sih bukber karena corona makin parah ya ternyata. Corona makin parah dan kayak Mhm. dikasih pembatasan gitu, kayak nggak dibolehin Iya, bukber nggak gitu. boleh mudik. Itu. Nah, mungkin itu sedikit bercerita tentang perbedaan yang kuliah offline, kita ke kuliah online. Nah, sebelum ditutup nih, aku juga akan membacakan jawaban-jawaban dari Keepers. Gimana sih Ramadan kuliah online kali ini menurut Keepers yang kemarin sudah ditanyakan di story Instagram HMPIP? Nah, aku bacain ya, Kak. Untuk yang pertama nih Oke. ada nih, cerita di sini, keluar rumah aja susah banget. Bener banget yang tadi dibilangin sama Kak Tasya, kayak mau keluar tuh yang pertama kan kita harus mikirin prokes, terus kita kan Mhm. sebagai anak muda, kita, mungkin imun kita tinggi, cuman kita nggak tahu kan orang-orang sekitar di rumah kita, orang tua kita yang sekiranya lebih rentan untuk terkena, itu Iya, sih yang mhm. jadi pikir. Terus ada yang kedua, eee, ngabuburit sambil nugas. Waduh, kalau Kak Tasya gimana nih? Nugasnya banyak nggak, Kak, kalau selama online kayak gitu? Banyak, apalagi udah semester 6 kan, jadi tugasnya tuh kerasa banget, banyak banget. Apalagi udah pertengahan semester ini kan, jadi udah mau kelar semester 6-nya, jadi tugasnya makin banyak. Bener sih itu, ngabuburit sambil ngerjain tugas, itu fix banget. Aduh, fix banget ya, kayak Mhm. udah semester 6 kan udah waktu-waktunya untuk segera menyelesaikan gitu. Mhm. Next ada nih, selalu telat kelas pagi gara-gara ketiduran sahur. Wah, ini kayaknya sama banget nih karena kayak ini Iya. tadi kuliah kelas Mhm. pagi 6:30, kelar sahur habisnya sholat kan mungkin jam 5 setengah, terus ketiduran. Buru-buru kalau misalkan alarm, udah kalau udah kelar mah udah, aduh susah banget Udah bangun susah itu, banget bangunnya ya. Nggak bisa, udah susah alarm tuh banget, nggak bisa diandelin banget. nggak bisa udah. Alhamdulillah bisa puasaan di Bogor, atau nyari gorengan sama sambal kacang. Mungkin, yang komen nih asalnya dari Bogor ya, Kak? Kalau dari Kak Tasya dari mana ya, Kak? Kalau aku dari Jambi. Wah, Jambi nih. Di Jambi biasanya itu kalau di sana kan ini, online kan, Kak, otomatis kan kita bukbernya itu sama keluarga. Kalau di Jambi tuh Mhm. biasanya takjil-takjil yang laris atau khas-khasnya di sana buat takjil gitu atau enggak bukber itu apa? Makanan khasnya di sana kalau enggak misalkan kalau di Jambi tuh kalau nggak buka ini, nggak afdol nih kayak gitu. Jadi kalau di Jambi tuh, apa ya, kalau aku pribadi ya, takjil wajib aku buat buka puasa tuh gorengan, Aku tim suka gorengan banget soalnya. Tapi kalau, takjil yang khas dari Jambi itu ada namanya Padamaran. Apakah Padamaran, Padaman? Oh, itu kayak gimana, Kak? itu dia kayak, apa ya, kuenya itu dari aku nggak tahu bahannya apa, tapi dia manis rasanya kayak pakai gula merah gitu loh. Oh, enak Kayak ini kayaknya. rasanya tuh kayak bubur sumsum, kamu tahu? Tahu tahu. Nah, kayak gitu. Cuma dia bentuknya kecil-kecil gitu, petak-petak, kayak dibungkus pakai daun 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 pisang atau apa gitu ya, daun pisang deh kayaknya. Tapi itu, jajanan itu ada kalau waktu Ramadan aja atau emang khas dari Jambi sendiri?
Oh, enggak, waktu Ramadan aja sih, itu khas dari Jambi. Oh, itu berarti kalau setiap Ramadan di Jambi kayak ditunggu-tunggu tuh Iya, berarti ya? heeh. Aku pasti boleh sih nanti kapan-kapan gitu waktu Ramadan kita kan dibawa ke Malang, kita waktu semoga aja buruan offline ya kan. Itu sih mungkin Baik. sedikit, jawaban-jawaban dari Keepers nih dari story Instagram-nya HMPG. Nah, oke Keepers, sudah selesai nih kita cerita-cerita kali ini sama Kak Tasya. Wah keren banget, mungkin kita ada hikmahnya sih perbedaan-perbedaan di kuliah online, offline, Ramadan yang biasanya tuh kita sebagai mahasiswa ngabuburit, terus, berbincang-bincang sama temen-temen, nyari kesibukan ataupun apa, takjil-takjil, bagi-bagi berkah-berkah kayak gitu. Itu mungkin, yang kita impikan kalau kita di angkatan 2020 termasuk, Safa ini, karena kan belum pernah menginjakan kaki di kampus biru gitu. Cuman juga pasti ada kelebihan lagi yang dibilang dari Kak Tasya bahwa kalau kuliah online itu lebih quality time-nya dengan keluarga itu pasti lebih dapat, kayak gitu sih. Nah, besar harapan semoga secepatnya sih kita dapat bertemu di kampus tercinta, kampus Universitas Amin. Brawijaya, kita bisa bertemu. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Tasya yang sudah menemani aku nih hari ini buat cerita sharing-sharing ke teman-teman semuanya, ke keepers-keepers semuanya. Jadi kita bisa, ngerasain perbedaan, kita bisa tahu, "Oh, kalau kuliah online tuh kayak gini, dulu kuliah offline tuh kayak gini." Jadi kayak gitu sih. Nah, terus, aku ucapin terima kasih semuanya buat menonton di sini yang, mmm, mau mendengarkan dari awal hingga akhir acara, mau mendengarkan aku bercerita sama Kakak. Nah, sampai bertemu lagi ya, jangan lupa like, komen, dan share. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.